Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa untuk pelayanan sabda. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdiri. Firman Tuhan pada saat hari ini terambil dari Imamat pada pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala ternak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihat, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam sehat bagi kita semua.
Firman Tuhan pada saat hari ini di dalam tema pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau kita menelusuri isi dari kitab Imamat ini menyampaikan rencana Allah untuk mengajarkan umat pilihannya bagaimana mereka menghampiri Tuhan dengan cara yang kudus. Musa dan Harun adalah orang-orang yang dipilih dan juga dipakai oleh Allah untuk menjadi pengantara di dalam menyampaikan pesan Tuhan. Setelah penabisan Harun dan keturunannya, Musa memanggil Harun. Mereka mengadakan ibadah, dan tentunya ibadah yang mereka lakukan itu di dalam tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Harun dan keluarganya itu juga yang akan disampaikan bagi umat Tuhan, bagi umat Israel di zaman itu. Kalau kita lihat, tentunya sangat berbeda dengan pelaksanaan ibadah di zaman sekarang ini, di mana sebelum mereka melakukan ibadah, terlebih dahulu mereka harus melakukan serangkaian ritual sebagai korban penghapusan dosa. Mereka harus melakukan korban bakaran yang menjadi simbol di mana bangsa Israel akan senantiasa melakukan pendamaian antara mereka dengan Allah. Dan semua itu harus mereka lakukan seperti yang diperintahkan Allah melalui Musa dan Harun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sebenarnya secara manusia kita dapat mengatakan begitu ribet, terlalu banyak aturan, di mana untuk hidup kudus di hadapan Allah mereka harus mempersembahkan korban, sehingga kemuliaan Tuhan hadir, sehingga mereka bisa ada dan berjumpa dengan Tuhan. Ritual itu harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ketika Musa dan Harun harus berhadapan dengan umat Tuhan dalam hal ini, mereka harus berjumpa dengan bangsa Israel dan mengatakan bahwa sebelum mereka melakukan ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka harus melakukan yang tadi disebutkan, harus mempersembahkan korban bakaran, harus juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diminta, dan hal itu dikatakan bukanlah mudah. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah umat yang begitu keras kepala, umat yang boleh dikatakan tegar tengkuk, dan mereka harus diminta untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya rasa punya tantangan tersendiri bagi Musa dan Harun. Namun dalam hal ini apakah mereka mundur? Tidak. Sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, mereka tetap melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan semuanya itu mereka lakukan di dalam ketulusan. Karena bagi mereka, semua yang mereka lakukan itu ada dalam satu tujuan, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, disinilah ketulusan dan juga kejujuran menjadi jiwa seorang pemimpin yang harus tetap melekat. Kalau di dalam bacaan kita ya ada banyak aturan-aturan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan. Tetapi sebagai orang yang dipilih, Musa dan Harun menempatkan diri mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Melalui tugas yang dipercayakan, mereka harus melaksanakannya dengan baik. Karena sekali lagi apa yang mereka lakukan bukan untuk diri dan kepujian diri mereka, tetapi semua yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sangat jelas ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya pada ayat-ayat yang terakhir ketika ayat 22 mengatakan Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Jadi di dalam melakukan apa yang telah dipercayakan, ketika Harun dan Musa dipakai sebagai pengantara, mereka menjalankan tugas mereka dalam tanggung jawab yang benar. Dan juga kita lihat bahwa ketika mereka melakukannya itu dengan baik, Tuhan juga mempercayakan mereka untuk menjadi berkat bagi umatnya dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai seorang pemimpin. Kita lihat bahwa itu tidak menjadi sia-sia. Ketika kita juga dapat menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan keluarga, sebagai orang tua, bahkan juga sebagai pelayan Tuhan dalam kehidupan berjemaat, bahkan sebagai seorang pemimpin di dalam menjalankan tugas pekerjaan kita. Mari kita lihat bahwa ketika kita melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan, apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Tetapi setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan itu akan mendatangkan berkat. Bukan hanya bagi diri kita, keluarga kita, tetapi mari kita lihat, kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.